Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai teori stimulus respon dari Dollard dan Miller untuk mata kuliah Psikologi Kepribadian. Kami yang beranggotakan, saya sendiri, Asyifa Yufni Nasib dengan NIM 3321017, Mirati Fitri Lestari dengan NIM 3321008, Fatimah Azahra dengan NIM 3321004, Rizka Lailatul Hana dengan NIM 3321052, Ahmad Kuku Prasetya dengan NIM 3321042, Muhammad Rafli Ardani dengan NIM 3321032, dan Abidullah Wafa dengan NIM 3321013. Lalu sebenarnya siapa sih Dollard? Siapa sih Miller? John Dollard lahir di Menasha, Wisconsin pada tanggal 29 Agustus tahun 1900. Dan Miller lahir di Milwaukee, Wisconsin pada tanggal 3 Agustus 1909. John Dollard dan Neil Miller keduanya mengabdi di Institute of Human Relations. Antara Dollard dan Miller berbeda dalam mengambil suatu gagasan, namun dengan pendekatan psikoanalisis antropologi dan sosial, keduanya melakukan sebuah gagasan teori yang nantinya sangat berpengaruh di bidang psikologi yang dikenal dengan stimulus respon teori yang berkaitan dengan teori belajar. Dari teori yang dikemukakan oleh Dollard dan Miller, bahwa mereka beranggapan bahwa kebiasaan merupakan salah satu elemen dalam struktur kepribadian. Kemudian, bagaimana Dollard dan Miller menjelaskan dinamika kepribadian, perkembangan kepribadian, serta tingkah laku abnormal. Yang pertama ada perkembangan kepribadian, yang di dalamnya ada perangkat innate, respon sederhana, dan primary proses. Dollard dan Miller menganggap perubahan dari bayi yang sederhana menjadi dewasa yang kompleks sebagai proses yang sangat menarik, sehingga banyak dari karyanya yang menjelaskan mengenai masalah ini. Bayi memiliki 3 repertoire primitif yang paling penting, yakni yang pertama ada refleks spesifik atau spesifik refleks. Bayi memiliki beberapa refleks spesifik yang kebanyakan berupa respon tertentu terhadap stimulus atau kelompok stimulus tertentu. Misalnya, refleks mencari atau rooting refleks terjadi ketika pipi bayi diusap atau dibelai atau disentuh bagian pinggir mulutnya. Sebagai respon, bayi itu memalingkan atau memutar kepalanya ke arah pipi yang disentuh. Refleks ini akan menghilang setelah bayi berusia sekitar 3 hingga 4 bulan. Melalui proses belajar, bayi berkembang dari 3 repertoire tingkah laku primitif yang sudah dijelaskan sebelumnya. Makhluk bayi itu terus-menerus berusaha mengurangi tegangan dorongan, memunculkan respon-respon, menjawab stimuli baru, memberi reinforcement respon baru, memunculkan motif sekunder dari drive primer, dan mengembangkan proses mental yang lebih tinggi melalui mediasi generalisasi stimulus. Yang kedua, respon hierarkis. Respon ini merupakan kecenderungan melakukan respon tertentu terhadap situasi stimulus tertentu sebelum melakukan respon lainnya. Misal, seperti bayi berusaha menghindari stimulus yang tidak menyenangkan sebelum menangis. Yang ketiga, dorongan primer. Dorongan ini merupakan stimulus internal yang kuat dan bertahan lama yang biasanya berkaitan dengan proses fisiologik seperti lapar, haus, dan rasa sakit. Device ini memotivasi bayi untuk melakukan sesuatu tapi tidak menentukan aktivitas spesifik apa yang harus dilakukan. Selanjutnya yaitu konteks sosial di dalam perkembangan kepribadian menurut Dollard dan Miller.
Kemampuan memakai bahasa dan respon isyarat sangat dipengaruhi oleh konteks sosial di mana orang itu berkembang. Dollard dan Miller menekankan saling ketergantungan antara tingkah laku dengan lingkungan sosial. Mereka berpendapat bahwa tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh masyarakatnya. Jadi di sini lingkungan sosial itu berfungsi untuk melatih individu untuk merespons stimulus tertentu. Sebagai contoh, ketika ada seorang individu yang terlihat canggung ketika bersosialisasi dengan masyarakat. Hal itu mungkin dikarenakan si individu tidak bergaul di lingkungan sekitarnya. Mungkin juga dulunya ia tidak membiasakan diri untuk melatih kemampuan berbahasa dan meresponnya di lingkungan sekitarnya sewaktu individu tersebut masih kecil. Jadi, individu tersebut hanya diam di rumah dan tidak beraktivitas di lingkungan sosial yang mana oleh lingkungan sosial itu berpengaruh penting dalam perkembangan kepribadian, terutama dalam kemampuan berbahasa dan merespon terhadap suatu stimulus tertentu. Yang pertama, situasi. Selanjutnya, situasi belajar. Menurut Dollard dan Miller, mereka menganggap bahwa 12 tahun kehidupan awal sangat penting dalam menentukan tingkah laku dewasa. Dollard dan Miller mengemukakan 4 hal yang mudah menimbulkan konflik dan gangguan emosi. Yang pertama adalah situasi makan atau feeding situation. Jika anak yang menangis kelaparan tidak segera diberi makan, mereka akan belajar bersikap apatis dan gelisah. Jika situasi pemberian makanan yang memuaskan pada anak, itu akan menjadikan mereka belajar sikap sosial dan cinta. Jika bayi diberikan makan sebelum mereka lapar, mungkin ia tidak pernah belajar menghargai nilai makanan serta kurang menghargai kehadiran umum. Selanjutnya adalah pendidikan kebersihan. Belajar mengontrol proses urinasi dan defekasi merupakan tugas yang kompleks dan sulit bagi bayi. Orang tua yang cepat menghukum anak yang gagal atau lambat menguasai keterampilan ini akan mengakibatkan berkembangnya asosiasi orang tua dengan hukuman dan mengakibatkan pada bayi kesulitan untuk menempatkan dirinya. Kemudian ada pendidikan seks awal atau early sex training. Tabu mengenai masturbasi yang membuat anak merasa sangat berdosa sesudah melakukan masturbasi ini bersumber dari orang tua yang menanamkan dalam diri anak kecemasan yang sangat dalam tentang seks. Yang terakhir adalah pengendalian marah dan agresi atau anger anxiety. Apabila anaknya marah, orang tua sering mengamuk, menghukum, sehingga anak belajar menekan rasa marahnya. Tanpa rasa marah ini akan membuat kepribadian anak tidak dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya adalah neurotik menurut Dollard dan Miller. Dollard dan Miller memandang tingkah laku normal dan neurotik sebagai satu kesatuan, bukan sebagai dua hal yang terpisah. Inti dari setiap neurosis adalah konflik ketidaksadaran yang kuat dan seringkali berasal dari masa kanak-kanak. Manusia mempelajari respon represi yang dapat dipakai untuk menghindari perasaan cemas. Represi tersebut berbentuk tidak memikirkannya. Simptom sering membuat orang bisa menghindar sementara dari rasa takut dan cemas. Simptom adalah hal-hal yang dilakukan seseorang agar tidak memikirkan sesuatu yang dapat membuat cemas dan takut. Simptom dipelajari sebagai habit atau kebiasaan. Ada 3 cara yang biasa dilakukan untuk represi atau tidak memikirkan yang menimbulkan kecemasan. Yang pertama adalah mislabeling atau memberi nama lain. Sebagai contoh, ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga, tetapi kita menyebutnya kehilangan sesuatu yang tidak berharga. Hal tersebut dilakukan agar tidak membuat cemas yang berlebih. Kemudian yang kedua adalah respon pengganti atau respon substitution. Sebagai contoh, suatu kejadian membuat seseorang menjadi tuli, lalu kemudian dia menggunakan alat bantu dengar
agar tidak menimbulkan kecemasan bahwa dia sebenarnya tuli. Yang ketiga adalah tidak memikirkan atau not thinking. Contohnya adalah ketika kita panik karena mendapat tugas yang sangat banyak. Kemudian kita memilih untuk tidak memikirkan tugas itu sehingga tidak menimbulkan kecemasan. Kesimpulannya adalah represi ini dapat meredakan konflik yang terjadi sehingga meminimalisir kecemasan yang ditimbulkan. Namun, bukan berarti represi menghilangkan konflik yang ada. Represi ini hanya meredakan konflik yang terjadi.